Dan pada saat itu juga sampai terpikir ketidakadanya harapan. Bahkan katanya Bapak pernah ditolak 25 perusahaan. Jadi pebisnis bukan karena perencanaan, lebih banyak karena kepaksa. Dan disitulah kita memulai Iya. karir sebagai pebisnis karena kita kerja untuk diri kita sendiri. Semua terkombinasi sehingga Pak Sandi saat itu berhasil meyakinkan itu. Aku masih amazed banget loh, Pak. Money Language dari Genius. Hai teman Genius, selamat datang kembali di Money Language. Tepuk tangan dulu penonton. Nah, lebih meriah lagi biar dapat nasi box, boleh? Gitu dong, selamat datang kembali di tempat dimana kita bisa mengulik cerita, curhatan, sampai dengan solusi keuangan dengan cara yang seru. Barengan sama Pila, dan kali ini bisa kita bilang ini adalah episode yang sangat spesial karena mungkin banyak dari kita nih teman Genius di rumah sedang merasa kalau hidup itu kejar target karir, gelar, title, naik jabatan dan lain-lain. Tapi coba berhenti sejenak, peluk diri sendiri, terus bertanya, apa sih yang dikejar? Ini ya, sumpah bintang tamu kita di sini udah ikut memeluk dirinya sendiri. Karena kita sudah kehadiran seseorang yang telah mencapai begitu banyak dalam karirnya dan sekarang sedang menyiapkan babak persiapan pensiunnya. Langsung saja ini dia Bapak Sandiaga Uno. Hai Pak. Halo Bila, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah ikut memeluk diri ya Pak? Iya, memeluk diri sendiri. Ya Allah. Pak, kita cek semangat boleh gak? Kalau aku bilang Genius, abis itu kita teriak Money Language. Oke, siap ya Pak ya? Siap. Genius Money Language. Keren. Cuma di sini Bapak Sandiaga Uno meneriakan yel-yel Money Language. Iya dong. Pak, sehat ya Pak tapi ya? Sehat banget. Lagi sibuk apa sih Pak Sandi? Oh, sehat ya. Relatif. Sehat relatif ya. Karena aku baru pulang umroh terus. Oh iya, flu. Masya Allah. Iya bener, aku dibilang Pak Sandi baru pulang umroh katanya. Terus hari ini juga lagi puasa sunnah ya Pak? Lagi puasa sunnah tapi aku bersyukur masih bisa datang ke Money Language. Betul, Money Language. Money Language. Nadanya gitu ya Pak. Pak, Walaupun agak bindeng-bindeng dikit. iya, tapi enggak fit banget Pak Sandi itu selalu fit loh menurut aku loh. Selalu the best. Iya, berusaha karena salah satu kalau bicara money language itu kan Iya. tentang kesehatan kan. Betul. Money cannot buy your health. Betul, Tapi, setuju. So we have to take care of it. Yes. Ya, betul. Ya, Tapi investasi paling utama itu salah satunya adalah kesehatan, betul Pak. Karena percuma banget kita mau ngapa-ngapain, cuman kalau kitanya tidak sehat itu yang bahaya. Benar, sebetulnya. Pak. Karena Benar. kesehatan itu mahal Pak. super mahal dan Super mahal. nggak bisa kebeli sama uang. Iya, betul banget. Pak, tapi ini mungkin banyak banget teman Genius di rumah yang sebetulnya mau tahu seputar perjalanannya Pak Sandi yang hari ini akan kita obrolin. Karena seperti yang kita ketahui ya teman Genius di rumah, kalau Pak Sandi itu berada di puncak karirnya. Gitu, kayak usia Pak Sandi itu usia achieve. Karir apa nih? Karir usaha atau karir politik? Both ways. Kalau karir politik lagi di bawah, bukan di puncak. Lagi di bottom. Oke. Tapi kalau karir bisnis pasti. Kalau karir bisnis, alhamdulillah karena bisnis kan ada cycle-nya. Iya. Ya. Dan kita tentunya harus mensyukuri ya Iya. setiap cycle yang kita ada dan setiap mungkin kalau lagi roda berputar Iya, itu betul. justru lagi ada turbulensi ekonomi, ada perlambatan. Betul. Pertumbuhan seperti ini justru kita harus melihat tadi hug yourself. Terus kita lihat apa kontemplasi opportunity Betul. buat kita. Karena sebetulnya what doesn't kill us makes us stronger. That's precisely. Yes, Slay. Pak, tapi berarti Bapak total berbisnis sudah berapa tahun Pak sampai hari ini? Berbisnis saya kan dulu mulanya profesional. Oke. Saya tuh nggak pernah terpikir sama sekali waktu saya usianya masih 25 tahunan gitu bahwa saya akan menjadi pebisnis. Oke. Karena saya tuh look up to orang tua saya. Orang tua saya tuh guru, ibu saya seorang guru.
Ayah saya itu seorang profesional di perusahaan migas. Oke. Jadi saya terpikirnya, wah saya senang banget sama finance dan investment dan saya akan berkarir di perusahaan investasi, di perusahaan finance sampai nanti pensiun Iya, gitu. plannya begitu Plannya tadinya. begitu, tapi kan ternyata tahun 97 Iya, sempat kena PHK katanya, Pak. Iya, terjadi krisis keuangan Asia ya, Krismon. Krismon, betul. Dan pada saat itu saya di PHK. Jadi ada titik terendah hidup saya setelah saya di PHK. Itu money language-nya pada saat itu adalah semua yang berkaitan dengan ketidakmampuan, Oke. ketidakadaan penghasilan, Oke. ketidakadanya pendapatan. Oke. Dan pada saat itu juga sampai terpikir ketidakadanya harapan. Nah, justru disitulah kuadran hidup saya berubah. Oke, Saya- mindset shiftingnya di situ, mindset Pak. shiftingnya di situ. Oke. Paradigm shiftnya di situ. Oke. Jadi if you cannot look for work, waktu itu kan krisis moneter ini sangat luar biasa ya, mulai dari Korea sampai ke Indonesia. Dan pada saat itu kalau kita ngelamar pekerjaan, Iya. dari 10 lamaran yang kita kirim, 50 penolakan yang kita dapatkan. Bahkan 5 kali lipatnya 5 ya, kali Pak. lipat, karena belum Iya, ngirim iya. aja orang bilang, tuh, nggak ada. Bahkan katanya Bapak pernah ditolak 25 perusahaan. Betul, jadi 25 perusahaan itu menolak baik lamaran saya Oke. pada saat kerja sampai juga pada saat memulai usaha, beberapa proposal yang saya kirim itu semua mendapatkan penolakan Dari investor-investor. dari investor-investor. Disinilah saya belajar Oke. bahwa untuk melangkah ke depan kita mesti seize the moment and create opportunity for yourself. Betul. Dan disitulah saya lihat, oh apa ini krisisnya krisis moneter, krisis keuangan. Berarti banyak perusahaan-perusahaan yang butuh restrukturisasi, butuh nasihat keuangan. Maka saya mendirikan bersama rekan saya perusahaan penasihat keuangan. Dan disitulah kita memulai Iya. karir sebagai pebisnis karena kita kerja untuk diri kita sendiri. Betul, disitulah sebagai celahnya pemilik ya, perusahaan. Pak. Betul. Itu other than kita riding the wave, tapi that's actually very clever loh, Pak. Kayak Ini sekarang kita bilang very clever. Dulu Gambling. oxymoron. Orang bilang gila lu, lagi tengah-tengah krisis malah buat perusahaan gitu. tapi turns out malah banyak yang pakai jasanya ya, Pak. Awalnya sulit karena sebagai anak-anak muda kita berhadapan dengan pemilik bisnis yang Oke. kita ingin mereka Hire. jasa kita. Dia bilang saya udah di bisnis ini 30 tahun, usia saya 50 hampir 60 tahun. Kenapa saya bisa percaya sama anak-anak muda seperti kalian? Buat apa? Apa pengalaman kalian? Pasti credibility-nya sangat Pertanyakan. dipertanyakan. Tapi akhirnya bisa convince gimana, Pak? Saya akhirnya menemukan satu metode dan itu selalu saya ceritakan sebagai the moment of truth. Oke, the moment of truth dari Bapak Sandiaga Uno. Apa tuh, Pak? Jadi waktu itu saya melihat bahwa kalau saya mengikuti model, kita memberikan tawaran proposal, ini fee-nya seperti ini, terus juga nanti kita akan mendapatkan monthly retainer Oke. atau kita mendapatkan fees per bulan yang kita perlukan untuk menghidupi kantor dan lain sebagainya. Saya nggak akan bisa dapat klien yang selama ini sudah mendapatkan service yang sama. Jadi inovasinya pada saat itu adalah sistem no cure, no pay. Jadi kalau kita nggak bisa membenahi perusahaannya, Bapak nggak perlu bayar. Itu yang saya sampaikan ke Pak Dahlan Iskan saat saya menawarkan Service itu. proposal saya di Oke. dalam lift. Oke, berarti Turun dari momennya, lantai 5 menuju lantai 1. momennya pendek banget loh, Pak, itu. Itu namanya elevator pitch. About 1 minute. Oke, elevator About one- pitch. Itu Iya, namanya iya, iya. elevator pitch. Oke. Kalau lobby pitch itu pitch in the lobby of the hotel itu biasanya 5 menit. Tapi ini 1 menit. Jadi saya bilang Bapak punya perusahaan ABC namanya. Oke. Sedang menghadapi restrukturisasi dengan berbagai sindikasi perbankan. Saya bisa memberikan bantuan kepada Bapak, Bapak tidak perlu bayar. Nah, Oke. mulainya dari situ dulu. That you don't need to pay. Wah, kalau pengusaha dia bilang you don't need to pay for a service,
pasti langsung Pasti tertarik. tertarik, betul. Yang penting nggak keluar pengeluaran ya Catch-nya Pak. di mana? Saya bilang catch-nya jika saya berhasil merestrukturisasi dan Bapak mendapat tambahan cash, maka saya meminta fee dari tambahan cash yang Bapak dapatkan. Oke, berarti percentage gitu. Percentage dan on the concept of no cure no pay. Jadi kalau nggak ada perbaikan dan dia tidak mendapatkan tambahan cash, maka saya tidak mendapatkan fee. Tapi seandainya saya mendapatkan dia tambahan cash, maka saya mendapatkan percentage dari tambahan cash yang dia dapat. Keuntungan-keuntungan itu. Keuntungan itu. Wah gila Pak. Ini daging banget loh Pak. Elevator pitch. Berarti itu ada teorinya ya Pak ya? Ada teorinya, tapi pitch itu memang 1, 5, 7 menit. Oke. Your golden moment itu 1 menit, 5 menit. ada yang 3 menit, 5 menit itu Oke. maximum. Kalau 7 menit itu kalau kita lagi berhadapan seperti ini melakukan pitch. Oh jadi biasanya ada bargain di situ ya? Iya, biasanya kita mesti score a goal, Oke. kita mesti mencetak gol di dalam bracket waktu tersebut. Iya. Kalau Iya. kita kelewatan waktu tersebut, we miss the golden moment. Tapi ini Pak, yang aku dapat ya ilmu dari Pak Sandi itu selain modal keberanian, modal nekat Pak. Karena rela nggak dibayar loh Pak itu. Iya, karena saya udah mengalami penolakan sebelumnya. Saya bilang, Oke, jadi saya nothing tulus ya Pak? Iya, saya nothing tulus. Dan never underestimate a person's ability to innovate when his back is against the wall. Saya ini ngadepinnya itu kalau saya nggak berhasil dapatkan klien ini, saya ini mungkin bulan depan usaha saya tutup gitu. Jadi saya udah semua aja saya lempar, Iya, iya. berikan yang terbaik yang saya miliki sampai akhirnya Iya. saya nggak akan pernah lupa itu bahwa proses tersebut selesai dalam waktu 3 bulan. Saya mengirimkan invoice-nya ke perusahaan Pak Dahlan Jawa Post Group. Baru Jawa Post akhirnya Group dapat untung tuh Pak. akhirnya diselesaikan dan pada saat itu Wah. baru ngerasa inilah momen menjadi seorang entrepreneur. Itu dia ya. Ya, Selain an mainan. entrepreneur is born itu begitu kita berhasil mengkonversi peluang menjadi profit atau Betul. menjadi penghasilan yang kita dapatkan. Betul. Tapi ini butuh ini loh Pak, kombinasi timing, terus persuasif, dan juga ini Pak, hoki dan Benar kepintaran. Ini tuh semua terkombinasi sehingga Pak Sandi saat itu berhasil meyakinkan itu. Aku masih amazed banget loh Pak. Iya, Sama sebetulnya yang paling utama yang di atas benar berkenan Allah lah. sih, betul. Iya, iya. Berkenan. Tapi luck itu definisinya adalah persiapan bertemu dengan peluang. Jadi kalau kita nggak siap-siap Betul. Itu aku dengan setuju. elevator pitch Iya. kita, peluangnya datang, kita Iya. Jangan nggak sampai dapat luck itu. opportunity knocks, but you're not home. Iya, Itu jangan sampai ya Pak. iya. Jadi kita harus siap dengan line pertama, line kedua, line Line ketiga. ketiga, oke. Gitu. Sangat Bahwa well begitu prepared. peluang datang itu kita harus siap. Dan peluang itu datang nggak 3-4 kali, maksimal tuh 1-2 kali. Betul, you have only one shot. Ya, one maybe if you're lucky Two, 2. but no other than two. Saya nggak pernah nemuin peluang itu datang berulang-ulang. Iya, Kalau peluangnya bagus sekali 2 kali nggak akan kembali. iya. Dan jangan sampai miss. Jangan sampai miss opportunities karena people in my business, people in finance and investments, Ya. jarang sekali ngomong tentang kesuksesan mereka dalam berinvestasi. Misalnya saya tergolong jarang bicara tentang investasi saya. Oke. Tapi saya sangat sering berpikir, walaupun belum tentu saya ungkapkan terus, tentang apa aja yang saya miss. Miss opportunities itu selalu terngiang-ngiang. Tapi ada Pak, Banyak. yang paling Banyak. diingat, yang mungkin mau di-share. Dulu waktu kita di saat krisis dan Masih di pasca tahun-tahun krisis, itu ya Pak? saya udah mulai usaha, udah mulai jalan. Oke. Itu banyak sekali peluang yang datang ke saya. Oke, maaf Pak, ini berarti setelah tadi Setelah berhasil. jadi pengusaha ya. Oke. Setelah menjadi pengusaha. 1-2 peluang itu datang bisa kita konversi. Tapi peluang-peluang berikutnya karena kita sudah mulai terbentuk. Terus kita mulai pilih-pilih. Nah akhirnya banyak peluang-peluang tersebut yang miss. Misalnya
yang paling epic itu Genius. Nggak banyak yang tahu bahwa saya adalah salah satu pemegang saham pertama dari grup Genius. Itu kita lepas. Jadi kalau miss opportunity, kalau nggak saya di sini, saya perintah Pila, bukan Pila nanya-nanya saya. Di belakang kamera nontonin ya Pak. That's a miss opportunity. Oke. Karena kita sebetulnya nggak perlu menjual kalau kita waktu itu tidak memiliki keharusan untuk menjual. Tapi pada saat kesempatan itu datang, kebutuhan itu hadir, ya akhirnya kita harus mengambil pilihan. Nah, miss opportunity itu akan selalu kita ingat apa aja yang kita miss. Nah, tapi saya selalu menyampaikan boleh kita ingat terus miss opportunity, tapi kita harus juga lebih banyak bersyukur. Karena apa yang kita udah dapatkan ini adalah takdir dari yang di atas. Iya, sudah dicukupkannya segini. Sudah dicukupkan segini, kita bekerja sekuat tenaga. Saya selalu bilangnya kerja 4As ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Karena saya ingin move the needle. Saya ingin dorong terus ini kemampuan yang tadinya udah dicukupkan segini. Karena kalau kita terus bekerja dan berdoa, ini akan terus bergerak. Betul. Sesuai dengan effort yang kita. Betul. Itu part ikhtiarnya ya Pak. Itu ikhtiarnya. Betul. Wah, luar biasa, very inspiring. Ini kayaknya Ustazah Pila juga nih. Nggak Pak, tapi kebetulan aku juga tahun ini baru pulang umroh. Oh ya udah. Jadi sama lah ilmunya. Iya, enggak lah Pak. Kalau sama lah ilmunya. Pak, enggak lah Pak. Pak. Nggak bercanda ya Pak. Tapi itu memang benar. Jadi kalau kita berupaya, berikhtiar. Iya, betul. Itu kita akan mampu untuk mengubah takdir kita. Kalau kita terus berdoa, berdoa dan berupaya. Betul. Yang penting kita doa, usaha, sisanya serahin aja ya Pak ya. Percaya aja. Saya menyebutnya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Oke, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Betul banget. That's it. Pak, mau nanya aja. Tipis. Bapak Virgo nggak? Virgo. Oh. Zodiak Cancer. Cancer. Oh. Iya ya, tadi tuh aku ngiranya Virgo karena kayak lumayan perfeksionis gitu, lumayan terstruktur biasanya. Iya, tapi enggak juga sih. Tapi Cancer kayaknya moon kan sign-nya Virgo deh. Abis ini kita cek ya Pak nanti. Masih keras kepala. Maaf, iya Pak. Oh, oke. Pak, tapi kan kalau akhirnya Cancer enggak perfeksionis sih. Cancer itu lebih ke hatinya Pak. Dia, karena water sign sama aku juga Pak water sign, tapi aku Scorpio. Oh, Scorpio. Jadi katanya kalau elemen water itu dia lebih ke perasaannya, apa-apa tuh feeling. Jadi mau insting, mau apa tuh base-nya hati dulu. Yakin nggak nih? Apa nggak nih? Itu dari hati. Oke. Nggak tahu ya Pak bener apa nggak kan saya. Saya baru belajar ini. New light, new insights Pak. New insight, oke. Lumayan ya Pak, berarti saya ada sedikit lah Pak yang bisa. Masukannya. Iya. Sama Pak Sandi. Oke, Pak, sebetulnya dari semua cerita Pak Sandi yang barusan Pak Sandi ceritain itu buat aku it's very moving. Very moving to know how you start your career back then. Ternyata that's not easy at all. Iya, pada satu titik ya, saya tuh dengar bunyi telepon itu saya depressed. PTSD, ada traumanya Pak? Ada trauma karena dulu bunyi telepon itu equal to people nagih utang. Jadi karena ada utang kredit card, ada berbagai macam utang, saya mortgage rumah waktu itu. Itu saya sampai kalau setiap ada bunyi telepon itu saya langsung aduh gitu ya Pak. Aduh apalagi nih. Aduh apalagi gitu. Sampai pada saat saya akhirnya hadepin satu persatu. Ngadepin kredit card, minta karena saya orang keuangan kan, saya bilang kita bayar minimum payment, tapi karena minimum paymentnya juga miss berkali-kali, itu saya bisa meyakinkan pihak mereka, bank, kita restrukturisasi waktu itu. Sampai saya akhirnya punya kesempatan sesuai dengan janji saya bayar semuanya. Jadi pada saat titik terendah itu ya memang money could be everything gitu. Karena pada saat itu kalau saya punya money, I would not have that stress gitu. Betul Pak. Tapi ternyata kalau kita diberikan wisdom, kearifan, jadi money language-nya itulah bahwa kita ternyata walaupun kita short on money, tapi kalau kita punya wisdom, kita punya harapan, kita punya network, kita punya jejaring. And also knowledge ya Pak. Knowledge itu penting banget. Jadi
itu yang bisa kita atasi. Yeah, so that we situasi can apapun manage. juga. Yeah. Wah, keren banget, tepuk tangan guys. Pak, which leads you to who you are today. So boleh nggak nih sini Pak sekarang I'm gonna ask you to do a little throwback. Jadi kita lihat foto yang ada di belakang Bapak itu. Ini. Ya. Ini Itu- foto bapak saya sama saya waktu saya baru lulus Oke, manggilnya S2. Bapak. Oh, papa. Papa. Papa Wabah sekarang saya manggilnya. Wabah, kenapa Wabah? Karena anak-anak saya waktu Oke. dulu panggilnya, kita kasih tahu panggilnya opa gitu. Tapi terus Wabah. Wabah gitu. Oh, jadi panggil Wabah. Jadi sekarang jadi Wabah. Oke, jadi ini foto Bapak sama Wabah. Wabah. Ini dari momen apa sih Pak? Boleh diceritain nggak? Ini percaya atau nggak percaya? Ini kejadiannya tahun 92. 92, Pak Sandi lulus S2. Saya lulus S2. Tahun Jadi, 92. Ya. Jadi Wabah itu usianya exactly like my age sekarang, Today. 56. Oh. Ya, Nah, ya, terus ya. dia menyampaikan di situ bahwa now that you finish school S2, maka saya putuskan saya akan pensiun. Oh. Dia pensiun mestinya umur 60. Tapi Tapi dini dia berarti ya Pak? pensiun di umur 56. Keren sih Pak. Itu menurut aku keputusan besar kan pensiun. Iya, karena dia bilang waktu itu saya udah selesai. Kalian fulfilled sudah selesai, fulfill. Saya ingin kerja karena saya ingin membiayai kalian sekolah, membiayai. Oh berarti yang terakhir Pak Sandi? Saya kan anak bungsu. Oke, yang terakhir selesai sekolah juga Pak Sandi? Yang terakhir selesai sekolah saya. Iya. Iya, saya selesai sekolah 92. Kakak saya udah nikah waktu itu. Oke. Dan ya saya lihat waktu itu kok berani banget ya bisa pensiun gitu usia masih 56. Berarti kan dia baru bekerja sekitar dia kerja umur 20-an. 28 gitu. Nggak nyampe 20 tahun udah berhenti gitu loh. Saya pikir apa gitu, apakah dia punya investasi yang besar? Ternyata nggak ada gitu. Dia memang pensiun aja gitu loh. Oke. Pensiun dan dia kelola keuangannya dia setelah Oh. itu dari dana pensiunnya dia. Oke. Tapi pasti udah dipersiapkan banget tuh Pak ya? Kayaknya dia tuh orang yang sangat look forward ke masa dia pensiun. Jadi begitu dia selesai pensiun, dia senang motret kan, dia Oke. keliling Indonesia, dia Ah motret. lucu banget. Terus dia pengen bantu istrinya karena menurut dia bahwa yang memiliki peluang lebih besar untuk menjadi kontributor karir itu adalah istrinya. Makanya dia mendukung ibu saya Gemes di banget. berbagai karirnya. Jadi dia menjadi man behind the scene gitu loh buat Oke. ibu saya. Saat itu ibu usaha atau gimana? Oh, udah mulai jadi pengusaha pada waktu itu, Oke. udah mulai buka Udah lembaga nggak jadi pendidikan. guru ya Pak ya? Guru terus jadi pemilik lembaga pendidikan. Pada Wah. waktu itu dia udah naik kelas, udah punya saham di sebuah lembaga pendidikan. Wah. Jadi dia membantu ibu dari belakang layar. Jadi dia buatin konsep-konsep pidatonya ibu, Iya iya. terus segala macam. Nah itu dia jalankan dan sampai saat ini ya usianya 90 tahun dia udah mulai demensia. Iya. Tahun lalu dia masuk ke late stage demensia. Itu dia keuangannya diatur benar gitu loh. Dan salah satu yang saya belajar dari dia itu adalah dia ini saya terapkan juga. Dia gaya hidupnya itu always low cost and high impact. Jadi dia menekan cost hidupnya serendah mungkin, tapi dia mengutamakan dampak yang dia berikan di setiap apa yang dia kerjakan. Boleh dikasih contoh nggak tuh Pak yang low cost dan high impact? Misalnya gimana? nih, Ha-ha. misalnya yang paling gampang lah, kalau beli mobil gitu loh. Beli mobil itu dia treat mobil itu adalah sarana transportasi dari point A to point B. Jadi luxury buat dia itu nggak penting. Oke. Jadi bisa nangkep ya. Iya. Jadi buat dia itu cost dan benefit ratio itu tuh harus selalu dihitung. Iya, berarti Di nggak mana
Nggak perlu yang terlalu mewah atau apa, yang Dia penting nggak nyampe suka ya Pak? yang terlalu yang penting nyampe. Dan Oke. dia hemat banget, orangnya super hemat, sehingga dia masih memiliki tabungan di usia yang sekarang. Iya. Nah sekarang dia menikmati karena dari hasil kerjanya dia dan hasil didikan Berhematnya. dia, berhematnya dia tidak seperti mungkin pegawai, kan dia karyawan nih, dari mulai lulus sampai pensiun itu di satu pekerjaan, dia masih punya kemampuan untuk ya nggak perlu jual-jual aset, nggak perlu hidup yang susah, Iya, karena padahal dia udah berapa tahun berarti pensiun ya Pak? Tapi masih lebih lama waktunya pensiun daripada dia kerja. Iya, makanya. Karena Tapi kalau berarti 56 masih sampai 90 kan dia sekarang berarti udah hampir 30 tahun 10 tahun, lebih pensiun. pensiun. Kerjanya nggak nyampe 20 tahun. Iya. Berarti Nah, emang itu ini pentingnya banget ya Pak. planning. Dan dia bilang, sekarang kan gue invest di lu. Dia bilang, gue invest di mama, istrinya. Heeh. Nah sekarang ya saya hidup dari hasil investasi saya. Tapi berarti Pak Sandi sama Papa tuh termasuk yang deket ya? Oh super dekat. Akrab Sebelum gitu? kesini saya kesana dulu, ke Papa dulu. Lucu banget. Iya dia kadang-kadang udah mulai lupa siapa ini ya. Saya bilang Sandi. Saya bilang ini Sandi. Oh iya, yang banyak duitnya katanya. Amin. Itu doa. itu doa orang tua. Terus saya bilang iya banyak utangnya juga. Itu bisnismen. Kalau itu bisnismen Pak. Oh gitu. Terus tapi Papa berarti sekarang di rumah atau di rumah sakit Pak? Di rumah. Di rumah. Di rumah karena ada yang home care. Nah ini buat pensiun, buat kalian yang lagi Oke, ini siap-siap ilmu pensiun. lagi nih Pak ya. Hati-hati dengan healthcare cost. Karena yang nggak bisa kita fight itu di usia tua itu adalah siapa yang jagain kita. Kalau ada anak-anak yang punya waktu, punya kesempatan, Resource. sumber daya menjaga kita, itu alhamdulillah banget. Tapi kita harus pastikan ada tuh, karena kalau udah tua gitu dia harus didampingin. Kalau dia nggak didampingin, dia jatuh misalnya kayak kemarin, ini agak nakal nih papa nih. Papa bisa sendiri, padahal kita udah bilang jangan bangun tidur itu duduk dulu. Duduk dulu terus pelan-pelan. Dia enggak, dia mau kamar mandi langsung berdiri. Terus kesandung, bocor kepalanya. Yang begitu-gitu tuh akhirnya kan harus ke rumah sakit dijahit, 7 jahitan gitu. Nah kita harus dampingin. Nah kalau kita sendiri, saya harus podcast sama Pila, berarti kan harus ada yang dampingin di sana kan. Nah di sana tuh kita harus pastikan biaya itu tuh udah kita Iya, hitung. udah persiapkan. Kita udah hitung. Iya, iya. Berarti abis ini balik lagi Pak? Saya balik mungkin pagi sama sore. Oh oke. Makanya saya selesai di pemerintahan ini saya bersyukur banget karena saya bisa mengalokasikan waktu buat keluarga yang lebih More time with banyak. family ya. Apalagi ternyata deket banget Pak Sandi sama keluarga. Family person ya Pak? Family person ya. Jadi kalau apa-apa pasti keluarga dulu ya? Keluarga, walaupun saya baru baca nih buku dari atau tulisannya seseorang tentang Pak Teddy Rahmat, partner saya di grup kami itu, Pak Theodore Permadi Rahmat itu orang yang saya sangat banggakan gitu. Dia tuh nanya ke anak-anaknya di catatan ini nih, saya baru baca, keluarga atau pekerjaan gitu. Dan dia bilang kamu harus punya pekerjaan agar bisa menghidupi keluarga. Jadi ini mata dua sisi yang harus di balance aja logam ya? yang sama gitu, Oke. harus balance antara work and In life, family, and iya. family and Iya. life and work. Oke, tapi kalau Pak Sandi sendiri ini kan dikasih lihat contohnya sama Papa tuh yang pensiun dini, tapi semua udah dipersiapkan dari masa mudanya, even dalam waktu yang tidak begitu lama ya Pak. Maksudnya kalau kita dengar ceritanya, aku dengar barusan ceritanya gitu. Kalau dari Pak Sandi sendiri mempersiapkan masa pensiun untuk diri sendiri, pada akhirnya gimana Pak? Saya tuh definisi pensiun. Oke. Saya tuh mungkin pensiunnya itu lebih ke karena saya udah di bidang investasi ya. Jadi saya melakukan investasi-investasi yang memastikan 3 hal. Pertama, asset preservation. Oke. Bahwa aset yang dimiliki itu harus terjaga dengan baik, dan aset itu juga harus memiliki income. Jadi dari investasi kita itu kita harus mendapatkan fixed income.
baik itu dividen maupun itu Iya. yield dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yang menurut saya yang saya selalu perhatikan di dalam mempersiapkan pensiun atau dalam mungkin definisi saya itu bahwa saya mesti allocate more time with family, more time for myself, more time juga buat untuk belajar. Itu dan kerjanya nggak 9 to 5 gitu ya. Saya mesti juga pastikan ada growth. Karena toh akhirnya kan kita mau meninggalkan sesuatu ya. Meninggalkan sesuatu apa? Ilmu. Meninggalkan sesuatu itu adalah perusahaan-perusahaan yang nanti dikelola oleh profesional-profesional, anak-anak muda. Hampir semua perusahaan saya sekarang udah dikelola anak-anak muda. Oh iya Pak. Di bawah usia 40 tahun semua. Jadi saya sudah harus melepaskan. Iya. Dan mempercayakan itu mempercayakan dan udah jangan perilakunya itu masih seperti memiliki gitu. Kita udah nggak boleh gitu loh. Pada saat ini decision making itu udah seharusnya udah di tangan-tangan anak-anak muda yang profesional yang capable. Karena mereka dibayar mahal untuk mengelola aset kita. Jadi kita harus berikan kesempatan mereka juga untuk berinovasi, berimprovisasi dan pada saatnya perusahaan itu kita harapkan mencetak growth. Wah luar biasa. Pak, ini aku ngobrol sama Pak Sandi ya, itu bener-bener kayak banyak dengernya karena kayak jadi banyak banget ya ternyata hal-hal di dunia ini yang aku tuh belum pernah lihat, aku belum pernah denger, even hal-hal kayak dari pengalaman-pengalaman Bapak ya, itu buat aku tuh kayak kalau nanti momennya datang ke aku gimana ya gitu loh Pak. Tapi kita mungkin juga mindset kita ya bahwa pensiun itu, saya pernah dikasih tahu ada satu teman saya usia 70 tahun, dia baru jual bisnisnya. Terus saya joking kepada dia dong, now you're heading straight into the pension land. Dia bilang enggak, saya justru akan meredeploy uang yang saya dapat ini untuk invest lagi. Tapi yang jalankan anak-anak muda. Jadi buat dia itu karena harus melatih terus. Dia bilang saya takut demensia, saya takut Alzheimer, neuro, penyakit-penyakit syaraf gitulah. Jadi dia bilang saya terus latih gitu. Jadi pensiun itu mungkin bukan artinya terus kita nggak ada aktivitas, tapi kita berganti aktivitas Iya, kita. sebenarnya cuma nge-switch aja sih. Nge-switch ya. Kayak betul. tadi sebetulnya yang dijelaskan sama papahnya Bapak dan sama Bapak juga, time investment juga itu adalah switching juga sih Pak sebetulnya. Kayak I really like the way he say to you that I invest in you. Iya, dia bilang gitu dan dia ingetin terus. Jadi saya diingetin suruh bayar dividen ke dia gitu. Somehow iya sih Pak, karena kalau di BW orang tua aku juga kayak nyekolahin aku dan segala macam. Ini bukan bentuk pamrih atau apa ya, tapi that's their investment for the future. Diinvest kepada anak-anaknya supaya juga bisa in return ke mereka mungkin ya, I don't know, bentuknya mungkin bisa care or everything, atau kayak the way we think akhirnya jadi kayak wider and better and wiser. That's also part of the investment. Bener banget. Jadi itu kan the whole investment life cycle kan. Iya, betul. Bahwa kita investasi terbaik adalah investasi selain kesehatan di diri kita sendiri. Betul. Salah satunya pendidikan. Iya. Karena pendidikan itu yieldnya luar biasa. Kalau dilihat dibandingkan dengan fixed income, equity, tabungan, jauh banget gitu. Betul. Pendidikan itu membuka wawasan, memberikan kearifan. Iya, setuju banget lagi Pak. Makanya sekolah yang benar ya teman-teman di rumah. Tepuk tangan untuk Pak Sandi. Oke, ini aku ada pertanyaan lagi sih Pak. Sebetulnya mungkin ada teman-teman Genius di rumah yang berangkat karirnya agak berbeza alias berbeda. Berbeza. Itu bahasa Melayu itu. Ya, berbeza iya Pak. Saya. Betul. Saya nak tanya dulu Pak ya. Bisa. Ada pertanyaan lagi. Boleh. Boleh. Kayak Upin Ipin Pak ya. Jadi mungkin kalau buat people my age kali ya Pak ya, yang masih menjadi. And you're 22? Thank you. I'm actually 29. Oh, okay, wow. But if you think I'm 22, makasih banyak ya Pak. Oke, jadi gini Pak, buat anak muda mungkin banyak yang belum ada leap of faith-nya untuk punya bisnis sendiri, sehingga dia mungkin masih menjadi karyawan gitu Pak, masih. It's okay. Yeah, dan also that's very fine. Very fine. Yeah. Very fine. Nah, tapi kalau saran dari
Pak Sandi mungkin ya, buat teman-teman yang masih kerja sama orang lain, pasti kan namanya pensiun going to happen anyway, sooner or later gitu kan. Jadi menurut Pak Sandi mulai dari kapan mempersiapkan itu dan baiknya mulainya tuh gimana? Sepenting apa sih mempersiapkan pensiun itu? You always start with do what you love and love what you do. Ya, ikigai. Ikigai. Jadi kita mulai tanya diri kita sendiri, apa sih yang kita cari gitu. Kan we're not title chasing, tapi kita life building. Jadi kita harus mulai melihat transisi menuju ke, misalnya ada seorang karyawan, let's say banker lah, kerja di bank mulai dari usia 20-an tahun sampai dia pensiun 50-an tahun. Dia ini kan udah jadi expert. Nah, salah satu transisi yang kalau dia masih menyukai pekerjaan di bidang finance adalah yang berkaitan dengan bidang finance. Baik itu di perusahaan di luar sana di mana dia bisa memberikan karirnya sebagai pengetahuan dia relasi dengan perbankan misalnya. Itu dia punya transisi menuju masa-masa persiapannya dia. Atau kalau dia brave enough, dia bisa memulai usaha sendiri. Tapi memang nggak semua orang punya DNA sebagai entrepreneur. Tapi semua orang punya mindset entrepreneur. Karena walaupun kita karyawan, kalau kita melihat kan, ini saya sampai ngambil S3 nih, urusan entrepreneurship ini. Jadi 3 karakter atau 3 orientasi daripada seorang entrepreneur itu, pertama inovasi. Jadi dia harus nggak terima tuh kalau itu terus gitu. Dia ingin berinovasi, dia ingin ada sesuatu yang lebih baik. Gerah dia gitu pengen ya Pak kalau improvement, stagnan. dia pengen modifikasi sesuatu yang lebih baik gitu. Misalnya saya tiap hari ngerjain ini, saya ingin ngerjainnya lebih bagus sehingga lebih efektif. Itu mental mindset pertama, yaitu inovasi. Yang kedua adalah berani beradaptasi. Jadi dia punya dare to take risk gitu loh. Nggak mau di comfort zone. Dia berani ngambil ada risiko sedikit nih. Kemungkinan dengan inovasi ini akan ada adaptasi. Nah, dia berani beradaptasi, itu orientasi yang kedua. Dan orientasi yang ketiga, proactivity dalam kolaborasi. Jadi dia tuh pengen kerja sama orang lain gitu. Dia nggak mau one man show gitu loh. Tapi dia teamwork. Team player. Nah, kalau 3-3-nya ini dapat, mindsetnya dia udah entrepreneurs. Berarti ya Pak, tinggal DNA-nya dia berani nggak di luar perusahaan yang dia kerja. Bakatnya ya Pak. Bakatnya. Apakah dia mau nggak? Dia mau dan dia punya nggak? Does he have it? Atau does dia he punya have what it takes? What it takes. Itu hanya tahu kalau dicoba. Kalau nggak dicoba ya nggak akan pernah tahu. Iya gitu. Betul sih. Dan itu balik lagi kalau mencoba, yang kedua Pak, dare to take risk. Iya, dare to take risk. Yang pertama apa tadi Pak? Inovatif. Pertama selalu berinovasi. Kedua berani beradaptasi. Nomor ketiga proaktif berkolaborasi. Jadi dia tuh misalnya ada ini suatu pesta lah. Let's say pestanya di mana gitu. Di Pila terakhir pesta di mana? Pesta ulang tahun Pak. Pesta ulang tahun. Di pesta ulang tahun itu kalau ada orang yang nggak pernah, cuman ada satu di tempat, terus orang biar menghampiri dia, tapi dia jalan terus nih menghampiri orang, terus halo apa kabar, gini-gini. Ngapain kamu sekarang? Itu adalah proaktif, orang yang proaktif. Betul, terus setuju. Dia bilang, yuk kita ketemuan, menarik banget. Yuk kita pengen to find out more. Yang bisa leading ke kolaborasi itu udah jadi masuk ke dalam setuju banget Pak, mindset entrepreneurs. Iya, jadi itu somehow kita tuh nggak tahu ya, kadang kita ketemu orang cuma just to checking in, pengen tahu kabar, tapi it turns out itu bisa kayak membuka justru opportunity yang we never expected. Udah ada rumusnya, dan sebetulnya itu rumusnya silaturahim. Setiap silaturahim itu satu kan kita diajarin memperpanjang umur kan. Nomor 2 memperluas rezeki. Jadi kalau kita kolaborasi itu dapat dua-duanya.
Wah, seru banget. Oke, ini sekarang kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Sandi. Masih mau kan ya Pak ya lanjut ngobrol? Lanjut. Lanjut ya. Tapi sekarang aku mau mengundang dulu untuk bergabung bersama kita seorang Certified Financial Planner dari One Shield. Silakan Mas Budi Raharjo. Wih. Mas Budi, ini kita udah episode keberapa ini? Aduh, udah berapa ya? Jumpa lagi. Mudah-mudahan nggak bosan ya, Pila ya. Dikit sih. Dikit. Bercanda. Kesindir terus soalnya. Enggak, soalnya kan aku tuh kalau ketemu aku Very cruel. bercanda Pak. Enggak, Pak, aku pernah bilang sama Mas Budi, aku tuh bawaannya kalau ngobrol sama Mas Budi ya, aku tuh anxious. Karena ternyata banyak sekali kesalahan aku dalam dunia finansial. Dan selalu yang memberikan pencerahan tuh Mas Budi, the best ini. Ya Mas. Karena dia certified. Certified, betul. Kita ini lagi highlight lagi certified. Aduh, ditekan-tekanin bener ya harusnya. Jadi pressure ya Mas Jadi Budi. pressure. Mas Budi, ini kan tadi aku sama Pak Sandi lagi bahas seputar persiapan pensiun. Nah, tapi boleh dong mungkin Mas Budi mau kasih dari point of view orang-orang finansial gitu. Gimana Mas Budi kira-kira konsep persiapan pensiun yang paling sederhana atau ideal lah untuk karyawan dengan gaji bulanan atau untuk freelancer gimana atau misalkan untuk pemilik usaha kecil gitu gimana buat masing-masing? Ya, kalau saya sih sebenarnya lihat fenomenanya sekarang ya. Jadi perusahaan-perusahaan tuh banyak waktu pas karyawan tuh menjelang memasuki usia pensiun tuh diberikan pelatihan masa persiapan pensiun biasanya. Nah, masa persiapan pensiun ini biasanya mereka dibekali dengan pengetahuan mengenai untuk changing career. Kalau dalam dunia kami perencanaan keuangan itu sebenarnya adalah changing career. Dari awalnya mereka karyawan, setelah 30 tahun bekerja sebagai karyawan, tiba-tiba kayak ditransformasi menjadi seorang entrepreneur. Gitu kan. Ada sesuatu yang agak missing sebenarnya di situ. Itu adalah dari sisi aspek finansialnya. Okay. Kalau psikologis pasti udah disentuh dalam pelatihan masa persiapan pensiun itu biasanya ada aspek psikologis ya, ada aspek spiritual, ada motivasi, ada juga berkaitan dengan bisnis, pengelolaan keuangan. Saya ini pasti kebagian tuh di ujungnya itu disuruh gimana caranya ngelola pesangon yang segitu-segitunya biar cukup sampai dengan masa hidup terakhirnya mereka gitu. Dimana kalau kita lihat kan kalau karyawan tuh biasanya usia pensiunnya 55, usia harapan hidup rata-rata orang Indonesia sekitar 72, 75 gitu ya. Kalau laki-laki agak didiskon dikit gitu kan. Nah, terus bayangkan mereka harus bertahan dengan uang pesangon itu selama 20 tahun. Mereka libur sebulan aja itu udah duitnya udah keluarnya banyak ya gitu kan ya. Nah, ini mereka harus hidup selama 20 tahun. Jadi sebenarnya saya juga sekarang sedang mengencourage gitu banyak perusahaan-perusahaan untuk sebenarnya memberikan literasi keuangan kepada karyawan tuh dari sejak mereka kerja. Oke. Supaya apa? Supaya mereka itu betul-betul tahu bahwa salah satu pengeluaran terbesar yang harus mereka keluarkan itu adalah persiapan pensiun loh. Nggak cuma sekolah gitu ya. Cuma kan karena biasanya itu orang tuh lebih kebayangnya begitu anak lahir langsung, wah harus nyekolahin anak nih gitu kan. Atau waktu pas mereka nikah, oh kebutuhannya udah jelas nih harus beli rumah gitu kan. Atau beli kendaraan dan sebagainya. Jadi waktu pas mereka pensiun tuh kayaknya masih lama deh, nanti deh. Padahal itu adalah salah satu pengeluaran terbesar dalam kehidupan kita mungkin ya. Tadi kan saya juga dengar ya dari pembicaraannya bahwa nggak cuma sekedar buat membiayai hidup sehari-hari, tetapi juga berkaitan dengan biaya kesehatan gitu kan dan sebagainya. Jadi memang betul-betul persiapannya harus luar biasa. Nah idealnya nih buat karyawan sebenarnya ada suatu tips singkatnya yang gampang lah gitu. Saat kita sudah mulai kerja mungkin di umur 22 gitu, mungkin kita udah mulai bikin beberapa pondasi-pondasi keuangan yang penting gitu. Pas pertama kali itu kan biasanya mereka suka nanya nih, Mas Budi kalau misalnya baru kerja itu apa sih yang harus saya ini, apa saya harus langsung investasi gitu? Enggak, kuatin dulu nih kaki-kaki keuangannya gitu. Itu misalnya kayak nyiapin nabung dulu lah buat dana darurat buat jaga-jaga gitu kan. Itu siapin dulu. Terus kemudian karena masih di awal karir, salah satu investasi juga yang nggak kalah penting adalah tadi kan juga sempat menyinggung masalah knowledge, pengetahuan, skills. Ya kita investasi ke dalam diri yang bisa ningkatin value kita kan gitu kan. Supaya nanti makin lama karir kita juga akan makin berkembang. Karena persiapan pensiun yang baik tidak bisa dipungkiri harus ada juga penghasilan yang baik juga gitu ya. Tapi penghasilan bukan faktor utamanya. Karena yang kedua yang paling penting juga adalah ngelolanya.
Banyak juga yang kita temuin orang penghasilannya bagus, tapi pengelolaannya nggak baik, ujung-ujungnya juga sampai menjelang pensiun nggak punya apa-apa. Bukan karena ada bencana keuangan gitu ya, kan hidup kan nggak selalu dari umur 25 sampai 55, 30 tahun tuh persiapan. Kan nggak mulus-mulus banget kan ya, kehidupan tuh pasti ada naik turunnya kan gitu kan. Nah waktu pas terjadinya kalau semuanya baik-baik saja, pasti yang salah adalah pengelolaannya. Dan sekarang itu kan gampang banget kan, kita kan mau konsumtif itu sangat mudah sekali godaannya gitu ya. Di semua platform benar-benar dipermudah. Dan kalau zaman dulu mungkin orang yang paling takutin kartu kredit ya. Sekarang anak muda itu sudah sangat familiar dengan yang disebut dengan buy now pay later. Nah, ada sesuatu yang positif dan negatif. Positifnya adalah mungkin pendanaan jadi mudah untuk misalnya kalau dia mau produktif. Tapi yang negatifnya kan kalau dia gunakan itu dengan sembarangan, itu kan kita juga jadi mudah untuk memenuhi keinginan daripada memprioritaskan kebutuhan tadi kan. Jadi kalau ada pengen ini, alih-alih orang itu nahan diri dulu buat nabung-nabung, nentuin dulu ini penting apa enggak. Yang penting sekarang ada buy now pay later kok. Apa check susahnya? Out Check out aja gitu kan ya, gitu kan. Udah langsung belanja. Nah, itu ada elemen penting juga adalah soal good financial habit-nya. Nah, kalau kita lihat orang zaman dulu mungkin financial habit-nya luar biasa. Lebih wise jauh. Lebih wise banget, jauh sekali dibandingkan zaman-zaman sekarang. Karena tadi mungkin juga pendidikan, secara mereka dibesarkan dari mulai mereka udah filosofinya untuk bisa nahan diri dulu, lihat prioritas dan sebagainya itu sudah sangat jauh berbeda dengan sekarang. Nah, ini kita kayak harus relearn ya, belajar ulang. Meskipun sebenarnya kita udah punya banyak pepatah-pepatah zaman dulu, ya dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Kadang-kadang orang ini suka nggak mau sabar, nabungnya dikit-dikit lama-lama jadi bukit itu tadi gitu. Jadi persiapannya buat pensiun, kalau salah satu tipsnya adalah kalau kita baru kerja, selain kita nyiapin buat yang jangka pendek ya, misalnya mau beli rumah kayak atau mau persiapan pernikahan buatnya masih single gitu kan ya. Nah, ini kita bisa mulai dari nyisihin dari sejak umur 25 tahun. Kalau kita rencana pensiun, kalau karyawan kan udah clear tuh pensiunnya sekitar umur 55 atau 56 tahun. Paling tidak mereka bisa menyisihkan sekitar 10% dari pendapatannya mereka. Lumayan gede sebenarnya. 10% ini kalau buat yang karyawan. Buat yang karyawan. Itu yang nggak boleh diotak-atik. Itu pun juga 10% itu kalau bisa juga jangan yang terlalu konservatif ya, gitu kan. Kalau terlalu konservatif kan lama-lama kan kesalip sama inflasi kan. Jadi paling tidak kita juga belajar dikit-dikit mengenai bagaimana caranya kita mengembangkan uang kita dari Rp1, nambah-nambah dikit lah, bisa paling nggak ngalahin inflasi, pakai instrumen-instrumen yang cukup bisa kita paham, mudah kita pahami. Contoh Mas. Ya contoh paling gampang kan Indonesia itu orang itu sangat familiar dengan 3 instrumen sebenarnya. Investasi yang udah dipahami banget. 1, kalau punya uang lebih, nabungnya jangan tabungan biasa, tapi juga taruh di deposito. Deposito itu udah salah satu cara mudah untuk mengalahkan inflasi, tapi inflasi yang inti ya gitu ya, yang umum aja gitu, bukan inflasi gaya hidup. Kalau inflasi gaya hidup itu bisa beberapa kali lipat dari inflasi umumnya. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah kalau punya uang lebih lagi dibeliin emas gitu kan. Kalau emas digital apa emas fisik gitu? Kalau dari Mas Budi rekomendasinya gimana? Nih biar saya belajar juga nih. Iya. Sebenarnya saya lebih senang emas fisik ya kan gitu ya. Tapi kan ada resiko rusak emas. Iya benar, ada resikonya kan. Ada resiko kita nyimpannya di mana gitu kan. Terus kalau udah mulai menumpuk, udah 1 lemari kan, villa ya kan. Masya Allah. Doain aja. Itu nanti kita nyimpannya di mana. Terus kemudian kan biasanya harus ngumpul juga kan, duitnya berapa gitu kan. Kalau emas digital itu kita bisa gunakan sebagai sarana kita untuk mulai belajar dikit-dikit pakai uang jajan loh. Berapapun duit kita kan bisa kita sisihkan buat itu gitu. Oke. Jadi dua-duanya aja ya Mas? Dua-duanya gitu. Kita bisa pilih gitu kan. Oh sekarang saya sementara lagi duitnya adanya cuman ada 50.000 gitu. Kita udah bisa. Kalau beli emas patangan nggak dapat. Nggak bisa, betul ya kan? lagi. Iya. Gitu. Yang penting adalah jangan berpikir untuk kalau emas digital, ntar saya konversi jadi emas fisik deh. Karena itu pasti akan kena cost lagi tuh. Iya beda ya. Iya beda. Jadi kan, kalau gitu. digital aja, fisik aja. Fisik aja gitu. Salah satunya. Oke, yang ketiga apa tuh Mas? Selain deposito, emas, terus tanah, properti.
Ya kan, itu 3 itu yang paling familiar. Nah, itu lebih nggak bisa tapi itu Mas Ya kan? 50.000 lebih gede lagi. Nah, makanya ada alternatif lain ya produk-produk keuangan gitu. Kalau saya rasa generasi muda sekarang udah lebih familiar dengan produk-produk keuangan ya. Ada obligasi retail, ada saham gitu kan ya. Itu bisa digunakan sebagai cara kita bikin suatu portofolio. Nah, penting nih bikin portofolio. Supaya apa sih? Kalau kita bikin simulasi secara matematis ya, teoritis gitu. Seorang karyawan misalnya dia mengandalkan uang manfaat pensiun dari perusahaan, dari baik itu dalam bentuk pesangon, terus kemudian juga jaminan hari tua, ya, terus kemudian ada dana pensiun juga mungkin ada gitu ya. Itu kalau mereka kumpulkan dan mereka pensiun di usia 55 tanpa diotak-atik, nggak diambil-ambil gitu, itu mungkin hanya bisa mengcover gaya hidup mereka itu sekitar 15% atau 16%. 15% atau 16%. Jadi bayangin kita harus nurunin 90% sampai usia 70. Kalau kita nggak menurunkan gaya hidup, ya berarti duit itu mungkin hanya bertahan sekitar 2 tahun sampai dengan 3 tahun. Itulah tadi pentingnya gaya hidup low cost, high impact. Betul banget. Jadi dengar tadi tuh alias hemat. Hemat, betul lagi. Sangat relate banget. Hemat pangkal gitu. kaya ya Pak. Hemat penuh persiapan sebenarnya kan gitu kan. Jadi waktu pas usia 55, 56 waktu pas pensiun, kalau misalnya mereka mau bisnis atau mau alih jadi karyawan jadi ini, mereka sudah punya alokasinya. Betul. Duitnya yang buat usaha tuh yang ini nih, yang buat bayar listrik, yang buat ini. makan. Realistisnya begitu, iya. Gitu. Tapi kan kebanyakan orang itu mereka beralih dari karyawan jadi pebisnis bukan karena perencanaan, lebih banyak karena kepaksa. Ya, boleh sih, ya nggak apa-apa juga kan. Manusia kan punya survival mode, ya kan. Tapi biasanya kalau udah kepaksa udah keburu anxious tuh Mas. Iya, itu dia. Kalau jadi nggak clear gitu pasti berpikirnya. Dan kemudian seolah-olah kayak kesalahannya adalah kalau modalnya gede, kemungkinan berhasilnya juga tinggi. Akibatnya mereka tuangkan tuh semua duit pesangonnya ke dalam rencana bisnisnya mereka yang udah pasti keluar duitnya, income-nya belum pasti. Nah, itu yang harus diwaspadai. Itu juga jangan begitu-begitu banget gitu ya. Iya, betul. Yaudah berarti abis ini ilmu yang aku dapat adalah nggak usah beli iPhone Oren. Katanya investasi gitu. Iya, itu investasi buat konten ya. Nanti deh itu deh. Kayaknya aku harus bertapa dulu Mas Budi. Ya. Aku mau nanya lagi ke Pak Sandi ya. Pak Sandi, ini mungkin banyak nih teman Genius di rumah again. People my age yang pada pengen belajar Pak Sandi soal 29 tahunan gitu ya. Tadi katanya 22. Udah anggap aja 22 deh Pak. Yang pengen menyiapkan juga, dan aku sih Pak juga sebetulnya ini aku hari ini lumayan tertampar ya. Mendengar ternyata persiapan pensiun tuh harus dimulai sedini mungkin sebetulnya. Menurut Pak Sandi, apa tips terbaik untuk kita menyiapkan persiapan ini? Oke, tadi udah di cover sama Mas Budi ya, bahwa itu dari slip gaji pertama udah harus kita sisihkan. Karena kalau di Singapura, karena saya dulu pernah kerja di Singapura, itu sudah mandatory, itu kita dipotong. Oke, BPJS gitu ya Pak? CPF namanya, Central Provident Fund. Jadi emang mereka dikelola dengan tingkat yield tuh antara 4-5%. Nah kalau kita hidupnya biasa-biasa aja, mestinya cukup, mestinya. Tapi kan tadi banyak resiko dan lain sebagainya, biaya kesehatan, inflasi dan lain sebagainya. Kalau saya selalu menyampaikan bahwa kita ini punya DNA sebagai seorang entrepreneur. Jika ada peluang itu hadir, maka kalian harus bersiap. Karena peluang itu yang datang dan kita bisa raih. Kita bisa dapat financial independence, bisa dapat kemandirian financial freedom itu, freedom jika kita memulai sesuatu di usia dini, memulai usaha yang bukan hanya membuka lapangan kerja buat banyak orang, tapi juga memberikan income yang sustainable buat kita untuk masa datang. Itu adalah pilihan yang menurut saya salah satu pilihan yang harus dipikirkan sejak awal. Betul. Sign up today for better you in the future. Sebetulnya gitu ya Pak. Seperti itu ya. Tapi berarti PR-nya adalah kita harus sacrifice
kopi susu gula aren setiap hari itu. Ingat ya, itu nggak jadi apa-apa di masa tua. Saya aja masih menjatahkan diri saya untuk bubur ayam terenak se-Asia Tenggara yang saya suka itu. Itu seminggu maksimum 1. Untuk saya aja jadi penjatahan itu. Nah ini yang perlu teman-teman tadi yang disampaikan juga ya sama Mas Budi itu, bahwa financial discipline itu datang itu nggak sekonyong-konyong, tapi itu butuh latihan. Butuh latihan. Dan kita harus disiplin ke diri kita sendiri. Tapi berarti nggak lantas nanti misalkan income-nya makin gede terus, ya kan sekarang income-nya udah gede, berarti udah bisa dong makan itu seminggu 5 kali. Jangan jadi gitu juga ya Pak? Jangan jadi gitu. Jadi itu adalah simbolik. Apa yang kita lakukan itu, karena mungkin kita melakukan itu ke bubur ayam sukses. Itu bisa kita translate ke item-item yang lain. Nah itu banyak banget saya lihat teman-teman seumur saya yang udah mulai masuk pensiun kan, 55 ke atas, saya 56. Itu ngadepin banyak pertanyaan dan banyak tantangan berkaitan dengan gaya hidup sih. Jadi kalau ayah saya itu gaya hidupnya dia selalu mengelola gaya hidupnya dia supaya dia tidak pernah ada di dalam situasi dia harus mikir gitu untuk melakukan suatu kegiatan. Betul lagi. Ini bentuknya prinsipil ya Pak, yang harus di keep no matter how far you go, prinsipnya nggak boleh berubah. Itulah the only way kalau lo pengen hemat. Yang aku tangkap tuh gitu sih Pak. Betul. Jangan kayak terlalu terbawa arus. Gitu teman Jenius, denger ya, Pila juga denger ya. Baik banget ilmunya, terima kasih banyak ya Pak, terima kasih banyak Mas. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Dan di pertanyaan ini dijawabnya singkat saja, 1 kata aja Pak. So, what is your money language? Pertanyaan penutup kali. Kalau terakhir ini kayak udah mau nggak ada lagi. Bukan itu. Ya pertanyaan pamungkas. Pamungkas ya. Pertanyaan pamungkas. Money language buat saya blessing, bersyukur. Blessing, bersyukur. Tapi pantas Bapak rezekinya bagus, ternyata ini banget gitu. Ngerti gak sih kayak berserah gitu. Aku fans banget loh Pak. Terima kasih banyak Bapak Sandiaga Uno sudah mampir ke sini. Pak, salam buat Papa ya, sehat-sehat. Semoga ya betul. Mantap Wabah. Wabah did a great job raising Bapak Sandiaga Uno. Applaud tuh Wabah. Terima kasih banyak juga Mas Budi. Sama-sama. Sudah beberapa episode kita lalui. Terima kasih udah sabar sama aku. Sampai ketemu tahun depan. Semoga repeat order. Terima kasih banyak juga buat teman Jenius di rumah. Sekarang Pila pamit dulu. Jangan lupa ilmu-ilmu yang didapatkan hari ini jangan cuma masuk kuping kiri, keluar cari angin. Jangan sampai begitu ya. Jadi benar-benar diterapkan. Semoga ilmu ini pada akhirnya bisa membantu kita untuk develop lagi diri kita, menjadi diri kita yang versi lebih baik supaya kita bisa achieve apa? Financial freedom. That's the goal. Pila pamit undur diri barengan dengan Bapak Sandiaga Uno dan juga Mas Budi. Terima kasih banyak. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenius.